teman media, teman-teman Panwascam, keamanan, dan juga napatemberi hinggu, ina ama, oku apu, tuya mamu, eri ayah, yuta manjarangkau nap taumatu. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur. Karena berkat napanamung nambul tahu, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesehatan kepada saya dan Bapak Christopher Praeng dan tim, serta kita semua. Mohon maaf na ayanggo, ketua tim kecamatan. Ini parnya FR, kalau sudah kena kita goyang, ada lihat jangan ada yang tahan. Begitu. Terima kasih dengan tim desa. Kenapa kita hari ini berkumpul Bapak Mama sekalian? Sebelum kita menyampaikan apa yang disebut orasi politik, saya mau sampaikan bahwa kita sudah memasuki tahapan pemilu. Tahapan ini yang dilakukan berulang-ulang. Tapi kali ini kita mau ajak untuk sedikit lebih maju berpolitik itu. Nanti saya jelaskan. Dan sebelum saya jelaskan juga mungkin Wanana ibu guru waktu di SD dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Begitu. Kalau yang rata-rata yang lain sudah kenal. Tapi mungkin ada beberapa bapak ibu yang belum karena waktu dan kesempatan, dan hari ini saya izinkan perkenalkan sedikit saja. Saya selaku pendamping menjadi calon wakil bupati di Paket Sehati. Saya Franky Ranggamani, sudah berkeluarga, anak saya 3. Saya pekerjaan sebelumnya adalah ASN atau PNS. Saya bekerja di Kabupaten Sumba Timur ini sudah 24 tahun. Dan saya pensiun untuk mengikuti jejak Bapak Christopher Praeng, bersama-sama berpikir dan membangun Sumba Timur ini berdasarkan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang ada menjadi bekal saya. Selama saya bekerja, supaya Bapak Ibu ikuti, saya pernah sekcam di Kecamatan Kota Wengapu. Saya pernah camat juga di Kota Wengapu hampir 6 tahun lebih. Saya pernah kabak Pemdes, pernah kabak Pem, pernah kepala kantor arsip selama 3 tahun. Pernah kepala dinas perizinan, dan di kepala dinas perizinan itu kami mendapat penghargaan untuk pelayanan sistem pelayanan internet terpadu, dan kita koneksi dengan BKPN, Badan Penanaman Modal Nasional. Itu kita dapat penghargaan tingkat tingkat nasional, Papua, NTT, NTB, dan Papua Barat. Jadi supaya jangan terkalah juga dengan PKP lah. PKP ini 40 lebih, supaya saya adalah kikunya PKP begitu. Nanti saya jelaskan. Terus kemudian saya dipercaya menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian saya dipercaya lagi menjadi Kepala DPMD, khusus untuk menangani pemerintahan desa, hampir 2 tahun lebih, dan disitulah saya mematangkan diri, kemudian saya dipercaya di zaman Bapak Christopher Praeng dan Pak DMB untuk menjadi Asisten Administrasi dan Pembangunan. Dari sekian jabatan dan pengalaman itu, serta latar belakang saya kebetulan juga adalah junior Bapak Christopher Praeng dalam pendidikan Pamong Praja. Untuk kita di Sumba Timur, untuk pendidikan Pamong Praja itu sedikit sekali yang lolos atau juga yang berkeinginan untuk lolos di sana. Dan atas dasar bekal ilmu dan pengalaman itulah, waktu beliau menyampaikan pemikiran kepada kami dan keluarga, kami tidak menunggu lama. Kenapa tidak menunggu lama untuk menyambut sahutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Christopher Praeng? Dengan kami melihat ada niat tulus di situ. Ada sesuatu hal yang baik, Ayah Ketua. Kita bisa lihat orang, kita juga bisa analisa apa yang akan dibuat jika Tuhan berkenan. Karena Pak Christopher Praeng mengajak saya di masa periode kedua. Di masa itulah beliau sudah memberikan catatan rekam jejaknya dalam kepemimpinan itu. Dan itu yang mendorong saya untuk merekomendasikan diri saya, mendedikasikan diri saya untuk mensupport seorang pemimpin yang memiliki kepedulian, bukan hanya berpikir saja secara inovatif, bukan, tapi juga mau melakukan semua itu. Karena kalau kita hanya berpikir tepan ini, tepan doi, itu tidak ada buktinya. Perubahan itu akan terjadi kalau dilakukan atau didukung dengan tindakan-tindakan. Salah satunya infrastruktur yang disampaikan. Ina ama, yuta ketuya mamu, eri ayah, mulda pada yuta liyo. Apa yang akan dilakukan Paket Sehati kalau Tuhan berkenan dan Bapak Mama mendukungnya? Yang pertama, Sehati itu sejahtera. Sejahtera adalah satu kondisi yang kita inginkan supaya ada pada tahapan-tahapan yang lebih baik, lebih meningkat.
Dan kalau itu indikatornya, kita sudah bisa melihat berbagai indikator-indikator yang salah satunya terakhir tadi. Kita dapat sampaikan bahwa Sumba Timur keluar dari dari kabupaten tertinggal. Kita berikan tepuk tangan dulu. Karena sejarah ditetapkan itu sebagai kabupaten tertinggal itu kalau tidak salah 2010. 2010 di masanya Bapak GB dan Bapak MK. Berlangsung sampai selama 10 tahun. Saya sampaikan ini tidak maksud untuk membandingkan, tapi saya maksud supaya masyarakat mengerti dan memiliki alat ukur serta pembanding. Kalau kita diberikan kesempatan untuk memimpin, kita harus memberikan ukuran apa yang kita lakukan untuk membawa perubahan demi naluri ham na juta buldaba masyarakat yang ada ini. Jadi kata namun wadah namun jadi lebih pandoi. Karena padanya nak lebih perlu ham. Itu yang dimaksud salah satunya dengan sejahtera. Dan pemenuhan indikator yang dilakukan secara terukur dan dengan memiliki niat yang baik di dalam hati. Pemimpin nak tahu harus nahamu mana naitin. Ina, bap mama semua nyim lebih ditahu ke. Harus nahamu mana naitin. Baru dia bisa berpikir yang baik, baru bisa napaham. Sebaik-baiknya seorang pemimpin, seorang pemerintahan, siapapun dia, kalau mau lihat kebaikannya adalah saat dia mengambil keputusan dan semakin banyak masyarakat diuntungkan, semakin baiklah keputusan itu. Jalan ini menjadi saksi. Berapa banyak masyarakat yang diuntungkan? Di situ beitanya naik Pak Christopher Prime. Itu juga yang menarik saya untuk kemudian melanjutkan kalau Tuhan berkenan. Jaka takahung laeti kita pilih paket sehati, paket nomor 1. Jadi hari ini bukan zaman lagi apa yang disampaikan Pembuyadar, apa yang disampaikan Ayah Pendeta Endal, apa yang disampaikan Rambu Konda tadi, atau ketua pemenangan. Kita masuk pada fase kita 6 orang yang dianggap hebat di Sumba Timur. Kita kasih tunjuk hebatnya kita untuk bekerja, bagaimana memberikan kebijakan supaya masyarakat akan lebih dangu yang mendapat manfaat. Itu yang kita sadar. Dan semua Bapak Mama sekalian, supaya kita flashback kembali, kita ingat kembali. Di antara 3 calon bupati, ketiganya, 2-nya pernah jadi wakil bupati, dan Pak KP salah satu atau satu-satunya yang pernah jadi bupati, yang maju kali ini. Di antara 3 calon wakilnya, saya pernah kerja di ASN 24 tahun. Saya pernah, Adion, Hani, pernah jadi anggota DPR 2 periode. Ini catatan juga untuk adik saya, Rambu Konda. Orang akan mengukur kita 2 periode yang diberikan kesempatan oleh rakyat, apa yang kita buat. Dan harapan saya dan harapan masyarakat dan sudah terukur di periode pertama yang lalu, Rambu Konda memperjuangkan kepentingan masyarakat yang ada di sini. Nah, kalau Tuhan berkenan, kita sudah punya konektivitas. Kebetulan anak Umbuk Nanyuta ada yang jadi DPR di provinsi sana. Kita bisa bangun komunikasi, apalagi kalau dia sudah jalur sehati memang. Sehati itu ya satu paket kita begitu. Kita sama-sama ada di gerbong yang sama. Sehati menang di sini, ada delegasi kita yang ada di provinsi. Di ruas-ruas provinsi yang tidak bisa ditangani oleh pusat, maupun di ruas-ruas yang tidak bisa ditangani oleh kabupaten, akan diperjuangkan anak cucu kita yang ada di sana. Saya jelaskan ini supaya Bapak Mama memiliki alasan kenapa harus memiliki sehati. Oke, sudah secara Kalembi, Ina, Kalembi Ana, kita berkeluarga semua. Tapi selain apa kalembi bang, kita harus tahu ama Tanjala Pindi. Ya Tanjala Pindi, kita memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin kalau menurut saya belum tepat untuk memimpin daerah ini. Bukan karena kita bilang sudah tepat, tapi itu alasan saya tadi saya sampaikan. Pak Chris Prime, ASN 30 lebih tahun. Tidak gampang orang dan tidak ada orang yang bisa sama. Karena pengalaman itu harus dilakukan, harus dijalani, dan harus dirasakan. Kalau orang bilang, Mama, baita kalitin jara gitu. Kalau dia bukan penunggang kuda yang hebat, Mama juga dua kali ita, bana kalitin jara, tidak mungkin. Mama mau naik di belakang untuk tayutu danya, na karuh, ya kata laku merau, tidak mungkin. Sama juga Ina. Cuma tahu lanjara kan, kita orang hobi kuda, kebetulan Pak Bupati dan saya hobi kuda. Kita tahu memang, ya kanjara yang sudah nambang dengan kita sudah biasa urus tiap hari, ya ketambuhang pakai kaliti ya, kita tarik ke samping begini, buang tapak liti ya, pasti nah bahangiara. Begitupun pemimpin. Pemimpin kalau dia mengenal masyarakatnya, dia tahu persoalan masyarakatnya, dan masyarakat mengenal dia,
melalui apa? Kalau mengenal Pak Christopher Pry, mengenal melalui apa yang dilakukan selama ASN, masih Kadispenduk, Lurah, Camat, dan lain-lain, maupun waktu masa jadi bupati. Saya sendiri juga pernah urus DPMD. Saya kasih tahu Bapak Mama, dalam survei, tadi yang sampaikan Umbu Yada tadi, adalah kecenderungan proses-proses politik itu sering dibumbui dengan proses-proses dalam mencapai tujuan. Ada yang disupport oleh orang-orang pemilik modal, ada juga orang yang juga ingin berkecimpung. Apa tujuan semua? Adalah salah satu untuk mempengaruhi kebijakan jika mereka terpilih nanti untuk menguntungkan kelompok-kelompok yang mereka inginkan. Itu yang kita mau bersaing secara normal. Itu yang kita mau memberikan penjelasan kepada masyarakat. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjelekkan salah satu paket, tidak. Kita mau memberikan pelajaran supaya kalian bidang yana, pada pindi tanyuta wili etina. Dia tusuk ini nomor 1 paket sehati karena dia menginginkan hal-hal yang akan dirubah di masa kalau Tuhan berkenan. Saya mulai dari ulas Pak Umbu Lili. Pak Umbu Lili pernah jadi kepala bidang, pernah jadi kepala bagian. Beliau ahli di infrastruktur. Pernah jadi wakil bupati. Ini ajangnya sudah beliau tempel. Semua kritik, kenapa zamannya KP banyak penghargaan dan semua omong tentang penghargaan. Saya mau kasih tahu, kenapa di zaman Bapak dikasih kesempatan, Bapak tidak buat juga supaya dapat penghargaan. Kan ini logika berpikir sederhana toh ina. Oh kali tinjara, 5 bodong, dapat tunduk hanya untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Waktu orang lain dapat kesempatan, dia lakukan dan dia sukses, kita mengkritisi, kita tidak mengakui. Itu tidak gentleman. Apalagi tidak dilakukan oleh orang-orang terhormat selevel kita, 6 orang yang berdiri di panggung terhormat ini. Kita pertaruhkan karakter kita. Kita omongin direkam, kita omongin didengarkan oleh banyak orang. Saya pernah kerja jadi kepala DPMD. Saya berhubungan dengan masyarakat banyak. Kenapa saya tahu nama desa tadi termasuk desa persiapan Ayam Bendal? Karena saya berhubungan dengan masyarakat desa. Di sini mungkin ada aparat desa atau mantan aparat desa atau mantan kepala desa. Toko boleh tanya. Selama saya hampir 3 tahun jadi kepala desa, jadi urus desa, urus dana desa. Kalau di KTP dulu, kalau Pak Christopher Pry tidak tantangan sebagai Kadispenduk, itu KTP dianggap belum sah, belum dibisa. Saya pun demikian, sebagai kewenangan saya, atas nama Bupati Sumba Timur, kewenangan saya menandatangani surat pencairan Bapak Pendeta untuk dana desa itu dicairkan, saya menandatangani baru boleh cair. Di situ orang bisa mengukur, boleh tanya di seluruh Kabupaten Sumba Timur. Ada peluang kesempatan sebenarnya bahwa saya bisa meminta uang 500, 1 juta atau 100, berapapun saya bisa meminta karena harus saya tanda tangan dulu baru uang keluar. Tapi saya salah satu saya bilang, bukan saya yang tidak melakukan itu. Karena saya tahu kalau Tuhan berkenan, saya berdiri di panggung terhormat ini, saya juga harus menyampaikan bahwa saya salah satu calon pemimpin yang anti terhadap korupsi. Kenapa saya tidak mau bergabung dengan paket lain? Banyak juga yang ajak saya. Bukan hanya sekedar peluang menang saja untuk kita merealisasikan mimpi, ide, dan gagasan kita. Tapi kita lihat juga, jangan tepat tundung jarak, tepat tundung tahu. Kita lihat juga siapa yang kita ikuti, siapa yang kita lanjutkan, Umbu Yanto. Tidak asal kita ikut saja. Kalau kita ikut ke jalan yang salah, pasti ditunjuk juga kita. Kita ikut di jalan yang benar. Supaya kita jalan, bangun daerah ini, bawa ke arah yang lebih baik. Saya tanya, kalau ke arah yang lebih baik, bagaimana caranya? Bukan cara baru lagi yang kita pikirkan. Tapi waktu kau jadi wakil bupati, waktu kau jadi kepala bidang, waktu kau jadi kepala bagian, kau bangun sudah cara itu. Begitu. Saya juga di Kecamatan Kota, waktu saya 6 tahun, sama saya ikut sebagai senior Bapak Christopher Pry. Karena kita APDN. Kita tahu, tugas kita adalah pelayan masyarakat dan tidak perlu mempersulit masyarakat. Jadi orang ketemu di mana, saya dia balik belakang, kita tentangan. Kita layani masyarakat. Itu yang baik, yang mau kita pertaruhkan. Untuk apa? Karena mudah nak lebih dah. Karena mudah nak ang peluhu, ang dedi na juta. Kenapa? Kalau yang mudah, itu masyarakat bisa dapatkan. Yang bahagia siapa? Hanang nyimi, senang, bahagia nyimi kalian, itu sudah kepuasan kepemimpinan. Itu kepuasan kepemimpinan. Waktu hari ini Pak Christopher Pry, begitupun anaknya hadir, kita semua yang mendampingi beliau, saudaranya hadir, waktu masyarakat bilang, terima kasih Pak Christopher Pry,
untuk jalan itu membangun semangat kita. Kita rasa senang, iya Nana Ering. Jadi tahu dia bermanfaat untuk banyak orang. Di situ Bapak Pendeta. Kasih itu, kalau dia tidak berbuah pada tindakan, bukan kasih. Bukan kita ngomong ini, tidak. Kita memiliki pergaulan rekam jejak, dan itu yang kita pertaruhkan. Ini saya sampaikan kepada Bapak Mama, supaya Bapak Mama lebih mengenal siapa calon pemimpinnya, termasuk calon wakil bupatinya. Itu alasan jadi hari ini, saya ajak dak lebih, layohu lamatawai lapau, untuk kita sama-sama menangkan paket sehati yang ada di dalam hati kita, yang hanya satu-satunya di hati kita, yaitu sehati. Mama, setuju kita? Baik, kalau kita setuju, saya mau sampaikan. Perjalanan politik ini sudah diceritakan tadi. Kita masuk tinggal hampir mau kurang 2 bulan lagi. Kalau politik itu